policy on climate change. But Let's talk about the latest Jakarta research dikepung on this. polutan berat. In one study, years back in 1910. Namun juga ada polutan yang disebut particulate matter. Seperti yang kita ketahui, perubahan dari komposisi atmosfer memiliki banyak dampak pada kehidupan dan lingkungan kita. Misalnya, meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan menyebabkan cuaca ekstrim juga mendorong pengasaman di laut. Meningkatnya tingkat polusi udara merupakan ancaman bagi kesehatan manusia, ekosistem maupun pertanian. Untuk mengetahui kondisi perubahan dan komposisi dari udara yang kita hirup, perlu dilakukannya pengamatan komposisi atmosfer dan pertukaran data secara terbuka di berbagai sektor. Program dari WMO atau Global Atmospheric Watch atau GAW membantu negara dan wilayah anggota dalam mengamati komposisi atmosfer atau kualitas udara dan berbagi data pengamatan. In 1987, ozone levels had dropped by 50%. I like to think of it as there's 3 P's that when they're met, we do very well at addressing environmental problems. So it was personal, it was perceptible, and the solutions were practical. Pentingnya pengaplikasian data komposisi atmosfer, di mana pengamatan komposisi atmosfer dalam jangka panjang tentu sangat penting. Data komposisi atmosfer yang jangka panjang menunjukkan kondisi lapisan atmosfer atau ozon yang semakin membaik. Salah satu masalah lingkungan yaitu penipisan lapisan ozon di stratosfer yang menyebabkan dibuatnya Peraturan Montreal pada tahun 1987 untuk menghapuskan zat perusak ozon secara bertahap. Keberhasilan dari peraturan tersebut terlihat pada pemulihan lapisan ozon yang terukur dengan laju 1 hingga 3% per dekade sejak tahun 2000 menurut WMO tahun 2018. Pengamatan komposisi atmosfer, seperti pengamatan profil ozon secara vertikal menggunakan ozone sonde. Ozone sonde merupakan alat pengukur ozon dan parameter meteorologi pada ketinggian yang berbeda. Pengamatan ozon seperti analisis global menunjukkan bahwa CO2 mencapai 400 ppm di seluruh stasiun GAW di BBU pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 1989, di mana awal adanya program GAW, konsentrasi CO2 rata-rata global adalah 353 ppm. Seperti yang terlihat pada gambar, di mana jumlah CO2 rata-rata secara global, di mana garis merah adalah rata-rata bulanan dengan menghilangkan variasi musiman. Titik biru dan garis biru menggambarkan rata-rata bulanan. Pengamatan tersebut diambil dari 133 stasiun dianalisis oleh Pusat Data Dunia untuk gas rumah kaca yang dioperasikan oleh JMA. Polutan atmosfer atau aerosol dan gas reaktif berpengaruh terhadap kualitas udara yang buruk, yang menyebabkan sekitar 7 juta kematian dini secara global setiap tahunnya, menurut WHO tahun 2016. Polusi udara juga memiliki dampak besar terhadap pertanian, sehingga ozon yang terdapat di permukaan merupakan pencemar utama yang mempengaruhi hasil panen. Dengan kerugian global untuk tanaman pokok diperkirakan sekitar 3 hingga 16% atau 14 hingga 26 miliar per tahunnya. Pengamatan juga dilakukan untuk memantau tingkat ketaatan terhadap peraturan kualitas udara dan untuk melacak perubahan tingkat polusi, sehingga nantinya sangat penting dalam meningkatkan akurasi perakiraan sistem peringatan dini dan untuk langkah-langkah mitigasi. Sumber dan persyaratan data komposisi atmosfer, di mana data observasi dikumpulkan dengan memastikan bahwa data tersebut dari berbagai sumber dapat dibandingkan untuk menghasilkan produk yang konsisten secara global dan untuk memahami variasi secara spasial dan temporal komposisi dari atmosfer. Seperti yang terlihat pada gambar, di mana mengilustrasikan perubahan temporal dan spasial dari CO2, ditunjukkan bahwa konsentrasi CO2 di wilayah BBS terlihat kurang jelas sehingga perubahannya dibandingkan di wilayah BBU, karena luas daratan di BBS yang sedikit sehingga data pengamatan yang renggang. Di sebagian besar dunia tidak ada infrastruktur dari pengamatan GAW, sehingga gambar tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pengamatan yang terbatas melalui perbandingan dan analisis ulang pengukuran ozon oleh GAW. Karena ketersediaan data merupakan suatu tantangan di mana analisis perubahan dari komposisi atmosfer dilakukan secara temporal dan spasial, pada skala regional hingga global untuk menghasilkan kualitas pengamatan yang tinggi. Distribusi global konsentrasi ozon di dekat permukaan yang terukur oleh stasiun jaringan GAW pada tahun 2000 hingga 2009 ditampilkan pada model komposisi atmosfer dan iklim
dengan simulasi konsentrasi ozon dari analisis ulang rata-rata bulanan untuk bulan Juli. Sebaliknya, prediksi tersebut perubahan komposisi atmosfer dan dampak lingkungan yang ditimbulkan dengan software dari skala global hingga regional dengan resolusi horizontal yang mirip dengan prediksi cuaca numerik global. Software ini mendukung peringatan dini debu, kabut, dan prediksi kualitas udara lainnya. Validasi dari perakiraan komposisi ozon permukaan berdasarkan dari Copernicus Atmospheric Monitoring atau CAMS dengan data dari stasiun GAW Ushuaia, Argentina. CAMS menggunakan data ozon dari 15 stasiun GAW untuk validasi secara real time. Software ini membutuhkan resolusi horizontal hingga beberapa kilometer sehingga membutuhkan ketersediaan data yang memadai. Lihat pada gambar, di mana beberapa asosiasi yang mengamati program atau jaringan dengan pertimbangan oleh portal metadata yang disponsori oleh WMO, Oscar atau Surface, dan GAW-SIS. Penelitian yang serupa diterapkan oleh Institut Penelitian Udara Norwegia atau NILU di antara beberapa kerangka kerja. NILU menjadi tuan rumah pusat data dunia GAW untuk aerosol dan gas reaktif. Data dapat terkoneksi dengan beberapa perangkat untuk menghindari pengiriman data ganda. Sehingga terlihat pada gambar di mana informasi tentang data yang tersedia di situs pencarian atau unduh data dari Pusat Data Radiasi Ozon dan Ultraviolet Dunia atau World Ozone and Ultraviolet Radiation Data Center atau WOUDC. Data penelitian ini biasanya disimpan dalam repositori data khusus untuk diarsip dengan berbasis cloud. Data dari stasiun GAW dikumpulkan, ditinjau kualitas datanya, dan dipublis oleh Pusat Data Dunia khusus. Manfaat kebijakan data terpadu WMO seperti implementasi kebijakan data terpadu dapat memfasilitasi kemajuan untuk berbagai aplikasi, mulai dari peningkatan perakiraan kualitas udara hingga mendukung mekanisme transparansi di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim. The new policy will encompass all WMO relevant Earth system data, weather, climate, hydrology, ocean, atmospheric composition, cryosphere, and space weather. This will allow all members to both broaden the range and improve the quality of the services they provide. Untuk menggunakan data secara efektif dan untuk pengaplikasiannya, kualitas data perlu diketahui. Sehingga evaluasi menyeluruh atas ketidakpastian data memberikan informasi tambahan yang berharga tentang kegunaan data untuk layanan tertentu. Implementasi luas dari kebijakan data terpadu WMO sangat penting untuk keberhasilan dan penyampaian berbagai layanan dan aplikasi serta kemajuan dalam peningkatan kualitas udara untuk perakiraan dan peringatan yang perlu dikeluarkan secara tepat waktu. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan pertukaran data antara komunitas operasional WMO dan komunitas lainnya seperti riset. Di seluruh dunia terdapat 31 total stasiun GAW, salah satunya adalah di Indonesia, yaitu stasiun GAW Bukit Kota Tobong di Sumatera Barat. Selain itu, di wilayah Indonesia terdapat 2 stasiun GAW lainnya, yaitu stasiun GAW Lorelindu Bariri di Sulawesi Tengah dan stasiun GAW di Puncak Vihara Vlademak, Papua Barat. Namun, saat ini yang berstatus stasiun global GAW baru stasiun pemantau Bukit Kota Tobong di Sumatera Barat. Yang pertama adalah stasiun GAW Kota Tabang yang berada di wilayah Sumatera Barat. Stasiun ini berada pada ketinggian 864,5 meter di atas permukaan laut dan berjarak 40 km dari pesisir pantai bagian barat. Temperatur di wilayah stasiun ini berkisar antara 16 hingga 25 derajat Celcius dengan variasi yang sangat kecil. Kelembapan relatif di stasiun ini berada di atas 80%. Stasiun GAW Kota Tabang menjadi bagian dari sistem monitoring dan riset yang dikoordinasikan langsung oleh World Meteorology Organization atau WMO. Stasiun ini merupakan stasiun yang sangat penting di wilayah ekuatorial karena pengamatan kondisi atmosfer dan kualitas udara di wilayah ekuatorial masih sangat terbatas. Dalam situs resmi Stasiun Pemantauan GAW Kota Tabang terdapat berbagai produk terkait kondisi atmosfer yang tersedia. Di antaranya adalah yang pertama adalah terkait dengan kualitas udara yang terdiri dari data aerosol, PM10, ozon permukaan, karbon monoksida, SO2, dan NOx. Selanjutnya adalah terkait dengan gas rumah kaca yang terdiri dari CO2, CH4, N2O, dan SF6. Selanjutnya adalah Stasiun Pemantauan GAW Lorelindu Bariri di Sulawesi Tengah. Stasiun ini berada pada ketinggian 1370 meter di atas permukaan laut. Sama halnya dengan Stasiun Pemantauan GAW di Kota Tabang, stasiun ini merupakan stasiun yang sangat penting di wilayah ekuatorial, dikarenakan pengamatan terkait komposisi atmosfer dan kualitas udara di wilayah ini masih sangat terbatas.
Adapun produk terkait komposisi atmosfer yang dihasilkan oleh stasiun ini diantaranya adalah yang pertama aerosol dan PM10, selanjutnya adalah gas rumah kaca yang terdiri dari karbon dioksida dan metana, selanjutnya adalah gas reaktif seperti sulfur oksida, selanjutnya adalah ozon, radiasi UV, dan kimia hujan. Selanjutnya adalah stasiun pemantauan GAW di Puncak Vihara Vlademak, Papua Barat. Tujuan dari pembangunan stasiun ini adalah untuk memantapkan dalam pemantauan tingkat konsentrasi gas rumah kaca. Sehingga dengan keberadaan stasiun ini semakin semakin memperkuat posisi Indonesia dalam komitmen internasional untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Adapun produk-produk yang dihasilkan oleh stasiun ini diantaranya adalah yang pertama adalah data terkait gas rumah kaca, selanjutnya adalah terkait kimia air hujan, dan selanjutnya adalah terkait dengan kualitas udara. Pemantauan dan pertukaran data komposisi atmosfer dilakukan untuk meningkatkan kualitas dalam memenuhi ketersediaan data komposisi atmosfer di seluruh dunia. Kebijakan data terpadu ini sangat penting dalam penyampaian layanan terkait dengan komposisi atmosfer, sehingga hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan informasi terkait dengan dampak yang dihasilkan dari perubahan kondisi atmosfer di seluruh dunia.